Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan dari ayat dan tafsir tentang perintah untuk memberikan infak atau membelanjakan harta di dalam sabilillah, di jalan Allah, tetapi jangan menjatuhkan diri, menyorongkan diri kepada kerusakan ya. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nuli mertelaaken subhanahu wa ta'ala ing setuhune haji lan umroh iku wajib karone ing dalem sak ngumure sepisan. Wa timmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadlu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya haji dan umroh itu wajib satu kali dalam satu umur, sepanjang umur ya, satu kali. Yang wajib itu hanya satu kali seumur. Lan podo nyempurnakno sira kabeh lan podo anekanono sira kabeh ing kelakuane haji lan umroh kelawan cukupe syarate lan rukune kelawan sampurno. Artine padha jenengno sira kabeh lan padha nglakonana sira kabeh ing kelakuane haji lan umroh kelawan sempurna kelawan syarate lan adabe kabeh. Sempurnakanlah oleh kalian dan jalankanlah amalan atau amaliyah haji dan umroh dengan cukup syarat serta rukunnya ya, sempurna syarat dan rukunnya. Artinya laksanakanlah dirikanlah dan laksanakanlah amaliyah haji dan umroh itu dengan sempurna, lengkap dengan syarat dan adabnya. Mongko lamun den cegah sira kabeh saking nyampurnakaken lakone haji lan umroh kelawan sempurna kelawan sabab den kepung musuh utawa sabab lara dadi ora bisa nglakoni sempurnane haji lan umroh, maka iya tahallul sira kelawan nyembelih barang kang sak kuasane sira saking hadiah ya. Kalau sedang menjalankan haji lalu kalian terhalang dari menyempurnakan semua amaliyah haji dan umroh karena misalnya terkupung musuh atau sakit atau hal-hal lain yang menyebabkan kalian tidak bisa
menyempurnakan amalia haji dan umroh, maka bertahallullah dengan menyembelih hadyu itu apa? Kurban, dengan menyembelih kurban menurut kekuasaan atau sekedar yang kalian bisa lakukan. Tegese nyembelih damul ihsor lan iku nyembelih wedhus suwiji ana ing dalem panggonane ihsor. Kaya Kanjeng Nabi nyembelih damul ihsor nalika ana ing Hudaibiyah. Ya, maksud dengan hadyu yang disembelih ketika terhalang itu adalah 1 ekor kambing ya. Seekor kambing yang disebut dengan denda karena terkepung ya, damul ihsor. Di mana disembelihnya di tempat terjadinya penghalangan itu. Jadi kalau terkepungnya di Mina ya bayarnya di Mina, kalau terkepungnya di Arafah ya bayarnya di Arafah dan seterusnya. Sebagaimana Nabi dulu membayar denda ihsor itu di Hudaibiyah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan Nabi tidak bisa menjalankan umroh. Lan aja ana padha nyukur sira kabeh ing rambute sirahira kelawan niat tahallul yen durung nyembelih dam wedhus suwiji ana ing dalem panggonane ihsor. Nah, sebelum menyembelih denda ihsor itu jangan kalian cukur dulu rambut kalian ya, kecuali setelah menyembelih seekor kambing di tempat terkepung itu, terhalang dari menjalankan haji atau umroh. Maka mungguh madzhab Syafi'i wajib nyembelih damul ihsor ana ing dalem panggonane ihsor. Mongko uga tanah halal utawa tanah haram. Padha uga tanah halal utawa tanah haram. Lan mungguh madzhab Hanafi wajib nyembelih damul ihsor ana ing tanah haram. Yen umroh lawan haji maka wajib nyembelih ing dalem yaumun nahar. Mengkono iku madzhab Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Menurut Imam Syafi'i menyembelih damul ihsor denda terkepung tadi itu di tempat terjadinya pengepungan, di tempat terhalang, di tempat terjadinya penghalangan. Apakah itu di tanah halal ataukah di tanah haram? Tanah haram itu bagian inti dari kota Mekah ya. Yang ya intinya Masjidil Haram lalu sekitarnya. Tapi menurut mazhab Hanafi menyembelih damul ihsor itu wajib di tanah haram ketika sedang umroh. Kalau sedang umroh itu pokoknya menyembelihnya di tanah haram. Kalau haji menyembelihnya harus di yaumun nahar ya, di hari tempat waktu penyembelihan kurban. Ya. Penyembelihan kurban itu kan tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Mengkono iku yang demikian itu adalah mazhabnya Imam Hanafi atau Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qauluhu faman kana minkum maridun aw bihi adzam mir ra'sihi fa fidyah al-ayah tegese mongko sing sapa ana saking sira kabeh iku ana ingkang lara madharat ingkang ana ing dalem sirahe sabab tinggale cukur kaya lamun akeh tumane utawa ngelu sirahe mongko nuli den cukur krana saking bangete madharate mongko wajib ing atase wong iku bayar fidyah dam wajib lan ing atase wong iku nglakoni poso 3 dina utawa nglakoni sedekah 3 centak gandum den wehaken fakir miskin tanah haram utawa nyembelih wedhus suwiji kang cukup ginawe kurban. Ya, kalau tadi kan tidak boleh mencukur rambut kalau belum membayar dam ya, belum membayar denda karena terhalang haji atau umroh. Nah, kalau ada orang yang sakit atau di kepalanya itu ada ada bahaya atau ada hal yang menyulitkan di kepalanya, maka
boleh mencukur tapi dengan membayar fidyah, dengan membayar pengganti, maksudnya barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada madorot karena tidak mencukur, seperti kalau banyak kutunya atau pening kepalanya karena lama tidak dicukur, maka boleh cukur tapi wajib membayar fidyah, dam wajib, ya, denda wajib, dan orang itu harus berpuasa 3 hari atau memberikan, ya, ganti dari puasa 3 hari itu memberikan sedekah 3 centak, itu 3 mud, ya, ya kira-kira berapa, setengah kilogram, ya, gandum diberikan kepada fakir miskin tanah haram, atau menyembelih 1 ekor kambing yang cukup untuk kurban. Mongko utawi iki cukur utawa istimta wangi-wangi iku demi dam takhyir, artine den kon milih antarane 3 perkara, nyembelih wedhus utawa bayar 3 centak gandum utawa poso 3 dina. Ya, ini boleh boleh mengganti dengan dam, mengganti dengan mengganti, ya tadi kan larang mencukur, tapi ya kalau terpaksa sekali boleh mencukur, itu dendanya bisa memilih antara 3 hal, yaitu memotong seekor kambing atau membayar 3 mud gandum atau berpuasa 3 hari. Jadi itu namanya dam takhyir, jadi boleh milih, ya tidak harus salah satu dari ketiganya. Wa qauluhu fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji, al ayah, tegese mongko tatkalane wis aman sira kabeh saking satrunira utawa wis waras, saking laranira utawa aman saking kinepung, mongko sapa wonge nglakoni tamattu, tegese nglakoni umrah ing dalam wektune haji lan rampung saking amale umroh tinggal ihram haji ing hale sak jerone sasi haji, mongko wajib ing atase wong iku sak kuasane mbayar dam tamattu, lan iya iku nyembelih wedhus siji ba'dane wis ihram haji. Firman Allah, kalau kalian sudah aman, dan maka barang siapa bertamattu dengan umroh ketika menjalankan haji, maksudnya ketika sudah aman kalian semua dari musuh, atau sudah sehat dari sakit, atau aman dari kepungan tadi, maka barang siapa melakukan tamattu, yakni melaksanakan umroh pada waktu haji, di dalam waktunya haji, setelah selesai umroh lalu meninggalkan ihram haji, ya, padahal masih di dalam bulan haji, maka orang itu wajib membayar dam tamattu, membayar denda tamattu, yaitu menyembelih 1 ekor kambing setelah ihram haji, ya, setelah selesai ihram haji. Utamane den sembelih yauman nahar, mongko lamun ora kuwasa nyembelih wedhus krana ora maujud utawa ora mampu tukune, mongko wajib puasa 3 dina ing dalem walan haji, tegese ing dalem nalikane ihram haji, mongko wajib arep ihram haji sadurunge tanggal 7, kelawan arep ihram tanggal 7 lan sartane puasa tanggal ping 8 mangkat marang Arafah hale ora puasa. Mengkono ikulah kaul Imam Syafi'i. Sebaiknya dam tadi, dam tamattu itu dibayar pada waktu pada waktu penyembelihan haji, ya, pada waktu penyembelihan kurban, ya, yaumun nahar. Kalau tidak bisa menyembelih kambing karena tidak terdapat kambing atau karena tidak mampu membeli, maka orang itu wajib berpuasa 3 hari di bulan haji. Maksudnya ketika dia ihram haji, maka wajib ihram haji sebelum tanggal 7, ya, lalu
ihram tanggal hajinya, tanggal 7-nya juga tetap ihram, dan setelah dan berpuasa tanggal 8-nya. Lalu berangkat ke Arafah dalam keadaan tidak berpuasa ya. Ketika berangkat ke Arafah tanggal 9-nya tidak perlu berpuasa. Demikian itu menurut Imam Syafi'i ya. Jadi puasanya itu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 9-nya tidak. Lan wajib malih puasa 7 dina tatkalane wis mulih marang omahe. Ora wenang nglakoni puasa yen durung mulih marang omahe. Lan iya iku qaulu Syafi'i. Wakila puasa 7 dina sakwuse wis rampung saking amale haji, senajan durung mulih, lan iya iku qaul Imam Abu Hanifah. Utawa 3 dina lan 7 dina iku gunggung 10 dina kang sampurna utawi ya. Wajib berpuasa, setelah itu wajib berpuasa 7 hari ketika sudah sampai ke rumah. Tidak boleh berpuasa kalau belum sampai ke rumah. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan ada yang mengatakan bahwa puasa 7 hari setelah selesai melakukan amalia haji, meskipun belum sampai ke rumah, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Nah, senajan kalau dijumlah lalu 3 hari tadi sebelum umroh, sebelum wukuf di Arafah, dan 7 hari setelah selesai haji, maka jumlahnya menjadi 10 hari dengan sempurna. Tilka asyaratun kamilah. Wa qauluhu dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Tegese utahe mengkono hukum kang wis tinutur saking wajib dam utawa puasa ing atase wong iku. Nglakoni tamattu iku keduwe wong kang ora ana ahline wong iku hadir tanah haram. Kelawan arep ora ana antarane wong iku lan tanah haram kurang lakone 2 marhalah saking tanah haram, mongko iku hadir arane. Nah, yang demikian itu tadi 3 hari sebelum wukuf dan 7 hari setelah selesai haji, itu bagi orang yang keluarganya tidak ada di tanah haram. Maksudnya hukum tadi hanya berlaku untuk orang yang tinggalnya di luar tanah haram. Hukum tamattu tadi ya, dam tamattu tadi dengan menyembelih kambing dan berpuasa tadi. Jadi apa maksudnya tidak ada di tanah haram? Itu kalau tempat tinggalnya itu kurang, yang dinamakan tinggal di tanah haram itu kalau tempat tinggalnya itu di dalam jarak kurang dari 2 marhalah ya. 2 marhalah itu kira-kira 100 kilo ya kalau sekarang ya, 2 marhalah. Itu perjalanan yang diperbolehkan sholat qashar dan jamak ya. Itu ya kira-kira orang menghitungnya 97 sampai 100 kilometer ya. Maka kalau kurang dari 90 kilo dari tanah haram, itu namanya hadir. Lan iya iku qaulu Imam Syafi'i lan qaulu Imam Abu Hanifah, satuhune hadiril Masjidil Haram iku wong kang ahlil miqat, kaya wong Dzul Hulaifah lan wong Yalamlam lan Juhfah lan Qarnul Manazil. Yang dimaksud dengan hadir di Masjidil Haram itu adalah penduduk dari ahlul miqat ya, yang ada di dalam tempat miqat sampai ke tanah haram, yakni orang Dzul Hulaifah ya, lalu orang yang di Yulamlam, miqatnya orang Indonesia itu di Yulamlam, atau Juhfah atau Qarnul Manazil. Wakilas tuhune hadiril Masjidil Haram iku wong kang kewajiban Jum'ah, utawi anapun wong kang hadir mongko ora wajib dam senajan nglakoni tamattu, lan ora wajib puasa lan den kias kelawan tamattu wong iku nglakoni haji kiron, mongko ia wajib dam kelawan sabab dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadir di Masjidil Haram itu
adalah orang yang berkewajiban Jum'ah di situ. Adapun orang yang hadir, ya orang yang keluarganya ada di sekitar Masjidil Haram, maka tidak wajib dam walaupun melakukan tamattu dan tidak wajib berpuasa. Ini dikiaskan bagi dikiaskan dengan tamattu itu orang yang melakukan haji kiron, ya kiron niat haji dan umroh jadi satu, maka ya wajib membayar dam juga kalau tidak merupakan penduduk yang dekat dengan Masjidil Haram. Wa qauluhu wattaqullaha wa alamu annallaha syadidul iqab, tegese padha wedya sira kabeh ing Allah kelawan miturut perintah lan ngedoi cegah ing dalem nalikane nglakoni haji lan umroh, krana takwa iku hakikate haji kang hakiki. Firman Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Maksudnya adalah takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan ketika sedang melaksanakan haji dan umroh. Karena takwa itu adalah hakikat dari haji yang sesungguhnya. Lan padha weruh sira kabeh mukmin setuhune Allah Subhanahu wa taala iku banget paniksane marang wong kang padha nyulaini perintahe lan wong kang padha nrajang larangane lan gegampang ing pira-pira saringate. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketahuilah oleh kalian semua wahai orang mukmin bahwa Allah itu maha keras siksaannya kepada orang yang menyelisihi perintahnya, yang membangkang terhadap perintahnya dan menerjang larangannya serta menganggap enteng dari syariatnya. Ya, kita mohon kepada Allah perlindungan agar tidak melakukan hal itu semua. Makna al-isyari, setuhune hajine wong awam lan umrahe wong awam iku padha nejo tawaf ing bait Ka'bah. Utai anapun hajine khawas lan umrahe khawas iku nejo Rabbul Bait lan musyahadatu Rabbil Bait kelawan atine. Qala ta'ala hikayatan liqauli khalifati Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi wa qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Mana isyari, sesungguhnya hajinya orang awam dan umrohnya itu adalah menyengaja untuk tawaf di Baitullah, Ka'bah. Itu hajinya orang awam, haji dan umrohnya orang awam. Sedangkan hajinya orang khusus dan umrohnya itu menyengaja untuk menyengaja untuk menghadap bukan baitnya tapi sang empunya bait, ya, tuannya rumah itu, rumah Allah, dan menyaksikan tuannya rumah Allah dengan hatinya. Allah berfirman melalui mulutnya Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi, aku pergi ke arah Tuhanku, aku berjalan menuju Tuhanku. Demikian kata Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, aku menghadapkan wajahku ke arah zat atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan hingga nebusaken awake tega njegur geni krana arah bendarane, lan nebusaken anake hingga nyembelih anake krana miturut perintah bendarane, lan hingga ngalap lan gawe sekabehane masih Allah den gawe satrune kabeh. Wa qala fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sampai Nabi Ibrahim itu karena menuruti perintah Allah itu tega masuk ke api, ya, karena Tuhannya, karena tuannya, dan dia menebuskan anaknya sampai menyembelih anaknya karena menuruti perintah tuannya. Bahkan dia sampai membuat seluruh yang selain Allah itu musuh baginya. Sebagaimana pernyataannya,
mereka itu semua adalah orang tua, anak, kawan, dan semuanya itu adalah musuh-musuhku kecuali Rabbal Alamin, kecuali pemelihara dari alam semesta ini. Jadi Nabi Ibrahim itu contoh dari orang yang melakukan haji hakiki gitu ya. Utawi mengkono kabeh kelakuan Nabi Ibrahim iku manasikul hajjil hakiki wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu semua adalah manasikul hajj al-hakiki, amaliyah haji yang sesungguhnya. Dan dia mengikuti Nabi Muhammad ya, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dengan bersih, hanifah, dengan tulus. Lan arah mangkono ana Sayyidina Ibrahim iku wiwitane wong kang bina Baitillah, lan wong kang haji ing Baitillah, lan wong kang tawaf, lan wong kang tampa perintah purih ngundang-undang makhluk kabeh ing dalem haji. Lan iya Nabi Ibrahim iku wong kang gawe kelakuane manasikul hajj, lan ana hakikate hajj surat wa makna, zahiran wa haqiqatan, maqamuhu alaihi sholatu wassalam fi qaulihi ta'ala fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Karena demikian itu, karena Nabi Ibrahim itu tadi melakukan amaliyah haji yang hakiki, maka Nabi Ibrahim itu menjadi orang pertama yang membangun Baitullah dan orang yang pertama haji ke Baitullah serta yang tawaf dan mendapatkan perintah untuk mengundang seluruh makhluk dalam haji atau untuk pergi haji. Dan Nabi Ibrahim itu pula yang melaksanakan amaliyah haji dan hakikat haji, baik secara formal maupun secara makna, ya, lahir atau batinnya. Dan Nabi Ibrahim itulah yang mendapatkan makom, ya, mendapatkan tempat berdiri, ya. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas, yakni makam atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Lan kaya dene Nabi Ibrahim iku nduweni makom semono uga keduwe Kanjeng Nabi Muhammad iku nduweni hal sebagaimana Nabi Ibrahim itu mempunyai makom, Nabi Muhammad mempunyai hal. Ya, hal itu nanti diterangkan. Utai hale iku luweh sampurna tinimbang makom, krana makom iku minal manazil, lan hal iku minal mawahib. Ya, hal atau keadaan hati, hal itu lebih sempurna dibandingkan dengan makom, karena makom itu tempat, makom itu menunjukkan tempat, sementara hal itu menunjukkan karunia. Mongko kongang ngambah makom tanpa ngambah mawahib, lan ora kongang ngambah mawahib tanpa ngambah makom. Orang yang mongko kongang ngambah makom tanpa ngambah mawahib, lan ora kongang ngambah mawahib tanpa ngambah makom. Orang yang mendapatkan tempat tadi, tempat secara fisik atau tempat itu tidak mesti mendapatkan mawahib. Sedangkan orang yang mendapat mawahib itu pasti mendapatkan makom, mendapat karunia. Jadi orang bisa aja mendapatkan kedudukan tapi tidak mendapatkan karunia. Sementara orang tidak bisa memperoleh karunia kalau tidak mempunyai makam, tidak mempunyai kedudukan. Lan sarehne ana Nabi Ibrahim iku ahlul makom, mongko ngendika inni dzahibun ila rabbi. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang mempunyai makom atau orang yang tingkatnya itu adalah pada tingkat makom, maka dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi. Aku
pergi ke Tuhanku. Lantat kalian Nabi Muhammad iku ahlul mawahib, mongko den dawuhi subhanalladzi asra bi abdihi. Sedangkan karena Nabi Muhammad itu ahlul mawahib, orang yang mendapatkan karunia, maka firman Allah mengatakan maha suci zat yang menjalankan hambanya di waktu malam. Jadi bedanya kalau Nabi Ibrahim itu berjalan sendiri menuju Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad karena dia sohibu mawahib atau ahli karunia, orang yang mendapatkan karunia, maka bukan dia menuju Tuhannya, tapi Tuhan membawa dia ke tempat-tempat yang mendapatkan berkah ya. Di dalam surat Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad itu dibawa dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa karena dalam penjelasan ini karena dia ahlul mawahib, orang yang mendapatkan karunia, sedangkan Nabi Ibrahim adalah ahlul maqam, orang yang mempunyai kedudukan ya, yang tempatnya itu pada kedudukan. Ya, ini masih panjang penjelasannya, tapi waktunya sudah sampai untuk kita mengakhiri, maka kita akhiri sampai di sini dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.